Cimomo, Kari siapa yang pakai? Kari ya, tunggu aku lagi coret-coret. Ada. Kalau lagi coret-coret. Last pick dulu Omega. Last picknya ini Dia butuh Lancelot. Lancelot sih. Tapi setuju sih enggak Lemon sih. Oh, Lemon sih Roger. Kari. Lemon sih. Kita lihat lagi ya. Kita nggak ada yang tahu juga nih kalau lagi begini nih. Oh, red seru sekali untuk hari ini. Oke. Ya Roger Stand by, back to castle. Mid lane-nya. Kayaknya sih Lemon sih Karinya. Yeah, feeling gue juga kayaknya mengatakan Psycho yang akan main Lemon. Benedetta. Lemon akan pakai Lemong Kari. gimana? Lemon. Lemong. Well, Karena dari jumlah kuantitinya dari antara Lemon sama si siapapun yang memainkan hero-nya, kita percaya Indo Pride pasti tetap nomor 1. Buat teman-teman langsung kita masuk ke Lane of Dawn kali ini, di mana akan dipandu oleh Hornet, Emas, dan juga Mochan. Alright. Dan Eh, ternyata ada sedikit Ikan ikan. yang suka berhenti. Yang suka berhenti. Bang kok di PLM itu tulisannya tahun 2020 karena emang sebenarnya M itu dimulai di tahun 2020. Yes. Tapi karena ada kendala COVID-19 jadi nama-nama playernya hilang. Nggak gitu juga tapi kali ini ya Oh, iya. Warnet ya. Sama HP barnya hilang. Ini emang sebenarnya ada beberapa yang nanya kenapa HB bar dan nickname-nya kadang nggak kelihatan. Ini normal ya, kadang ngebug gitu. Jadi it's okay, yang penting kita masih ada informasi dari sisi kiri dan sisi kanan. Benar. Jadi buat teman-teman tetap perhatikan ya. Emang Yes. kalau kalian biasa main mole tuh apalagi pemain core matanya biasa cepat kan. Jadi perhatiin kiri kanan aja. Wih, Gila. bener banget. Tapi Rubinya kok coba untuk ganggu seorang Lemon. Jangan Iya. sampai Jadi dia set. mengganggu Oh, ada seorang pakai Lemon set. dan Lemon mengamuk bisa bahaya. Tapi kali ini ada lagi ikan dipausir. Iya, nggak apa-apa. Yang penting kita Biasa. didengar. Oke, back to the Aduh, game. akhirnya sudah ada nama dan HP bar ya teman-teman. Yes. Dan kali ini Psycho bersama dengan Finn yang akan melakukan rotasi terlebih dahulu. Ini dari Psycho-nya akan build tank ya. Benar sekali. Dan meskipun menggunakan Festival of Blood. Oh, akan terjadi ganking tampaknya dari Psycho. Flicker yang langsung digunakan dari seorang Kenji. Walaupun hanya ada Benedetta yang baru datang tadi. Dan bahkan dari Albert satu orange buff untuk mendapatkan level keempatnya dan mungkin akan bisa roaming. Tidak menggunakan untuk retribution ya. Masih ada 4 detik. Mungkin akan menuju ke arah bawah. Finnya dikasih level lagi di arah tengahnya. Belum ada ganking 13 detik lagi untuk turtle yang pertama akan muncul di knockdown. Ini sampai level 4 langsung nih petir, bukan sembarang petir nih Bung Gonen. Tapi di arah top lane lihat ada 2 core dari tim Omega Esports mencoba untuk melakukan clearing minute atau mengganti dan bahkan turtle game sudah ada. Tak, health-nya my masih flicker tapi tidak adanya damage yang cukup besar untuk mengamankan dari jauh head-nya yang masih bisa flicker, ejector dan balik ke arah belakang. Dan sudah mulai di zoning juga ini posisinya. Bahkan Lemon ini agak sedikit struggle juga di arah bottom lane dengan menggunakan karinya. Apalagi Rubinya juga cukup mengharas ya dan terpaksa harus pulang lagi. Reset untuk mendapatkan darah dan mana tambahan. Dan sabar banget dan tapi R7 mencoba untuk mengganggu seorang Scourge. Tapi kali ini pasifnya belum keluar, masih ada harus 2-3 kali pukulan lagi. Yes. Dan R7 dia kayaknya untuk kali ini Ada Finn, juga ada Finn, ada nggak Finn. mau terlalu terburu-buru. Tapi Oh, Finn 3 udah lawan melihat, udah memberikan satu informasi di arah top lane dan ternyata udah mulai dinetralisir lagi. Kembali lagi nggak mau untuk melakukan ganking karena Omega sadar satu kali kesalahan bakal dikurak-kurak habis sama Arad Kyoshi. Yes, dan sudah dipantau tampaknya oleh Sugar Albert Glider yang melihat turtle-nya yang mungkin akan terkena satu orang. Lemon yang terkena arrow-nya tapi lihat damage terbesar dan tidak bisa untuk flicker karena belakang tapi turtle diambil oleh seorang Roger. Bang R7 tiba-tiba datang yang bukan A7 masih mendapatkan 1 poin kill, 1 untuk 2 ternyata tapi turtle-nya tadi diamankan oleh Roger-nya. Retribution-nya pas banget. Dan tadi dari Lemonnya tidak memakai Purify dan dia tidak sempat flicker untuk cabut ke arah belakang. Wow. Tapi kali ini posisinya dari Omega. Walaupun kehilangan 2 tapi Turtle masih oke. Dan Psycho coba untuk melakukan rotasi ke arah top lane. Harusnya udah ada informasi untuk seorang Wang yang berhati-hati kalau ada hit di arah top lane. Alright, menuju ke arah gold buff ya Psycho. Bersama dengan jauh headnya. Oh, Unstoppable Force masih ada final blow. Masih cabut ke arah belakang. Tidak mengeluarkan ultimate-nya dari one-one-nya. Ini early game yang lumayan Berat, tertekan untuk Karaki Hoshi. Benar sekali, Cimomo. Iya berat. Dan kita melihat juga sebenarnya Lemon bisa dibilang dia mau nggak mau harus tarik ulur. Dan meskipun sudah sekali ke play off, dia bakal cari space lagi sih. Harus nge-create space lagi ini dari teman-teman LG Hoshi buat Lemonnya untuk farming. Dan ya ini dia assassin untuk meta yang sekarang. Harus ada sedikit delay 15 detik.
untuk mendapatkan buff birunya kembali atau purple buff, sedangkan Psycho lagi mencoba untuk mencari Abyssal Trap ya untuk Selenanya, sekalian membuka vision juga dari support Psycho yang menggunakan Benedetta. Lemon masih menunggu untuk farmingan dan what? Itu di depan mata dan I'm offended-nya nggak kena. Miss itu. Ini namanya buff alien ya, nggak perlu purify. Dan nggak kena ultimate-nya. Auto miss. Iya, what? Pasifnya Lemon kayaknya. Dari arah top lane-nya sudah mulai dicicil-cicil. Turtle akan muncul dalam 5 detik lagi. Dan belum adanya zona yang dilakukan, tapi lihat terkena stun. Psycho masih bisa cabut. Final flow dan oh my god. Itu sentuhan lele menarik dari Yeli Kayaknya di flame Hayes. shot Bukan, ya? bukan, Di flame shot ya? bukan. Burn Enggak. Fire Magic Worship-nya nyala. Oh iya Oh, Magic burn-nya. Worship. Iya. Iya betul sekali. Magic Worship. Magic Worship-nya nyala, aktif, tapi kali ini lihat hit-nya. Bakal coba dipasang, bakal coba ditumbangin sama R7, masih ada flicker. Pasif. Ke arah belakang, pasifnya terhisap. Tapi ternyata tidak berhasil didapatkan. Albert ke arah belakang, kali ini nggak mau terlalu terburu-buru dari seorang Albert. Meanwhile, di arah bottom lane, Lemonnya struggle istilah seperti kata Bung Cornet. Yes, benar banget. Tinggal menunggu untuk Lemonnya mendapatkan beberapa item. Yang pastinya juga ini sama-sama dibutuhkan dari kedua core ya. Antara One dan juga Lemonnya. Tadi di arah bawah belum kelihatan dari kameranya. tipis KG banget. melawan Lemon. Masih ada flicker kan? Tidak ada flicker tapi darahnya masih terlalu tebal. Ruby. Itu dia agak sedikit fair. Bahkan di sini crossbow tanknya mengarah ke arah Flynn-nya. Tapi berhenti begitu saja. Dan bahkan flame shot plus dari seorang Roger yang berhasil mengamankan point kill terhadap seorang Finn. Oke, Albert bakal coba diganggu tapi Retribution Israel berhasil diselamatkan oleh seorang Albert menuju ke arah bottom lane. Albert juga nggak mau terlalu terburu-buru. Lebih sabar lagi, kalkulasi Albert pokoknya dia tidak mau melakukan kesalahan. Lebih baik dia nggak terlalu agresif tapi pasti yang didapatkan. Nah Albert kali ini nggak boleh sendirian. Roger harusnya udah punya sedikit item untuk menumbangkan seorang Albert tentunya Bung Kornet. Yes, ini tinggal kalau misalkan dilihat dari draftnya RRQ hanya butuh satu momen aja dan lebih sabar lagi. Kasih lebih banyak lagi space untuk Lemonnya farming di arah bottom lane nih ya. Dan untuk Albert dia juga tinggal menunggu untuk momen yang tepat ketika dia punya blue buff atau purple buff. Dan team fight itu ketika dia masih ada purple buffnya, bukan ketika sudah menghilang. Betul sekali, tapi kali ini PYN mencoba tergaruk dan langsung ada seorang Albert di arah belakang. Masih mendapatkan 1-1 pertukaran. Langsung ada tempat sampai ke arah belakang. Ajizi mau kemana, nggak boleh pulang. Tapi Albert dan satu tusukan lagi berhasil ditumbangkan oleh seorang Siko. Siko dengan execute Israel di arah mid lane. Yes. Menuju ke arah tengah. Sudah tidak ada gold turret protection tapi masih ada hit. Dan dilempar begitu saja. Mencoba untuk membersihkan minionnya Psycho. Masih bisa untuk ngedash ke arah belakang. Ditarik tapi ternyata dihindari. Masih ada R7. Lihat ada naga yang masih belum berubah. Dari R7-nya terasa masih bisa enggak. Ternyata masih bisa untuk cabut dengan Cyclone Eye dari seorang Ruby-nya. Tapi di sisi lain, Lemon harus ditumbangkan. 0-2-1. Struggle banget untuk Lemon di early game seperti ini. Tapi nanti di late game, dia bakal kuat banget. Item yang dimiliki udah ada Endless Battle dan Lemon mau menuju ke... Kita lihat kali ini, mau menuju ke mana ya? Blade of Despair kah? Agak berat sih harus. Atau enggak, Rose Gold Meteor. Rose Gold, iya. Langsung kompak ya. Pas sudah jadi ya. Langsung Rose Gold Meteor akan menjadi item pilihan untuk seorang Lemon. Sedangkan Albert sepatunya belum jadi, dia menuju ke Warrior Bot baru saja jadi dan sudah Endless Battle. Di sini akan ada pertukaran sepertinya. Akan ada war yang cukup besar untuk satu turtle ini. Dipaksakan kan, sudah mulai pitch poise, melihat satu bar dilompatin bisa jadi retribution dari Roger nih ya. Permainan dari Omega Esports seperti yang kita tahu, tim-tim dari Filipina itu tidak bisa dibilang tim yang mudah untuk dikalahkan. Karena kita tahu juga Omega tim yang kuat, tapi kita hanya menunggu kesabaran sedikit saja untuk core-core dari tim RRQ farming dan mendapatkan beberapa item ya. Flicker dan ada ejector tapi ada unstoppable Finn-nya yang lagi diincar dan langsung disoliter oleh Selenanya. Wow, langsung komit ngeliatinnya ya Momo-chan ya. Psycho sih tugasnya dia memang buka vision banget sih. Ngelahap semua Abyssal Arrow yang dikeluarkan sama Yeli Hayes. Dan bahkan lihat di area bawah memang agak sedikit sulit buat Lemon. Oh my god. Ini disaster pelan-pelan 3 orang dari tim RRQ Hoshi terculik satu persatu di arah bottom lane-nya dan bahkan dari
Courtesy-nya sempat mendapatkan 1 poin kill, tapi akhirnya dia disumbangkan juga dengan menggunakan ultimate-nya. Dan untungnya dia nanti masih ada Aegis yang membuat dirinya bertahan. Wow, tapi kali ini kerugian yang luar biasa. Tapi R7 harus mundur perlahan demi perlahan karena nggak kondusif di arah bottom lane. Lihat, minion fokus ke arah inhibitor, sedangkan blue buff dari seorang Albert sudah muncul kembali. Hatisi bakal coba mengamankannya dan sepertinya nggak ada kontes kali ini. R7 harus mundur. Kalau terkena ejector dia bakal bisa ditumbangkan juga Bung Koret untuk kali ini. Final blow, terkena lagi-lagi arrow-nya, benar-benar menyakitkan. Tapi Psycho still alive. Enggak, ternyata tiba-tiba ada Roger yang datang dan R7 belum cukup tebal untuk membadani teman-teman dari Omega Esports yang punya damage lebih banyak dengan 28.000 net worth yang mereka miliki. Wow, mereka dari RRQ Hoshi harus sabar banget ini. Nunggu Lemon jadi, nunggu para pemain dari tim RRQ Hoshi fit semua. Karena ini nggak bagus banget, ini nggak sehat banget kalau RRQ Hoshi terus memaksakan satu persatu hilang. Di saat posisi mereka akan ada Lord abis ini. Oke, Lord sudah muncul untuk Lord yang berwarna ungu. Masih belum di-enhance dan juga ini menurutku kuncinya ini kalau dari Omega adalah si Ruby-nya. Si Ruby-nya sangat mengganggu banget untuk pergerakan dari Link-nya. Benar-benar Link-nya nggak bisa dibikin gerak, bahkan dari Selena-nya pun juga arrow-nya lumayan. Berkali-kali sangat mengganggu. Oh, Tempest of Blade nggak terkena knock-up-nya. I'm offended and miss. Oh, Lemon sudah mulai punya damage pelan-pelan, tapi lihat lagi-lagi arrow-nya connect. Walaupun ada flicker, ada Rose Gold Meteor, Lemon jadi survive. No! Kenji dan langsung ditaunting dengan Seeker Lemon dan bahkan Lord ya sudah mulai di contest. Oh my god! Finn again and again. Si pencuri Lord berhasil mendapatkan Lord ya yang pertama untuk RRQ Hoshi. Oh my god, lagi-lagi Finn membuktikan permainan yang luar biasa. Petir bukan sembarang petir, satu kali petiran Lord untuk RRQ Hoshi. Standing applause untuk Finn. Oh my god, Luar biasa. Finn benar-benar di luar akal manusia. Kemarin dia pakai Rafaela, kemudian pakai Matilda, sekarang Eudora. Gila, Main bukan jobnya Calvin adalah merebut Lord untuk RRQ Hoshi. Calvin curi Lord, ya kan? Ini benar-benar luar biasa permainan dan bahkan membuat napas segar untuk RRQ Hoshi. Calvin. Gila. Buat kalian semua, How you tepuk tangannya di rumah. Gila, kita bertiga teriaknya barengan. man? Gimana caranya? Kalkulasi bro, Gila Benny. Calvin emang bocah ajaib. bukan orang. Dan Bukan udah orang. dikalkulasi, udah diperhitungkan banget sama si Vin. Dia nunggu Gila. banget di situ, dia petir bukan sembarang petir bro. Ini nafas pelan-pelan pastinya untuk RRQ Hoshi. Sudah menunjukkan menit 12. Mulai sedikit terdorong walaupun masih belum bisa mendapatkan satu turret pun dari Omega Esports. Ini visionnya sangat tertutup banget dan tugasnya dari Psycho sih, melakukan split push dan dia juga punya badan dan bisa dash berkali-kali, tapi ke sini Pinnya dan bahkan combo dengan Psycho langsung diamankan begitu saja dari One tapi kita tidak ada Artemis juga dan tidak ada Albert dan mencoba untuk menghajar begitu saja. Artemis benar-benar 1 point kill, Selena-nya tumbang dan satu turret di top lane langsung diamankan oleh RRQ Hoshi. Masih ada flicker dari hitnya dan masih bisa survive. Ranger emas. Bahkan di sini di arah mid lane Albert menuju ke arah mid lane, tapi tadi yang bagus momentumnya adalah ketika Albert datang, Psycho komunikasi yang baik dan bahkan Vin sendiri bantu follow up yang membuat tim Omega kehilangan banyak hero, 2 lebih tepatnya, dan sedikit ada Aurora bersama dengan Hellcat tadi ya, bergabung menjadi satu menjadi Priest kali ini bukan. Dan Rose Goldnya masih yang berwarna biru dari Kurt Dizzy. Plus dia juga sudah menggunakan absorb damage-nya, tapi ternyata damage dari Eudora itu lumayan besar, ada 3. Flicker! This time where are you going, Kenji? Dikejar begitu saja, Albert dia tidak mau mendapatkan terlalu dive dari Kenji-nya, masih hidup tapi lihat pingsan lagi dari seorang Roger ya. Ada R7 yang mencoba untuk terbang begitu saja mengincar, execute, dan ada Psycho langsung satu persatu seperti 5 kepala menjadi 1. RRQ Hoshi sang raja mulai mengembalikan keadaan dan langsung 2 orang hilang itu saja Omega Esports. Dibalikan keadaannya, bahkan 1 orang tumbang. Ingat,
Ada pro player pernah berkata, jangan pernah tumbangin Lemon. Teman-temannya pasti mengamuk. Dan inilah, lihat bukti. Lemon tumbang, teman-temannya mengamuk. Dan bahkan 2 turret dan 2 orang dari Omega harus hilang di telan bumi. Yes, 9-14. Net worth-nya sudah mulai menyusul pelan-pelan 41.000. Dan bahkan ini Lemonnya juga benar-benar harus dijagain. Benar-benar udah bikin juga untuk Win of Nature-nya. Dan bahkan Psycho yang menuju ke item 1, Heptasis untuk damage juga ketika dia melakukan ambush dari arah rerumputan. Dan ini untuk full itemnya bisa dilihat dari Psycho-nya ternyata nggak full defense ya. Dia akan bikin BOD. BOD. Bahkan Net. Oh, dijual ke Heptasisnya tadi? Apa kita salah lihat ya? Ini Heptasis loh padahal. Atau mungkin ada sedikit, Heptasis itu harusnya. iya loh Heptasis loh. Mata gue masa Iya, separah Mas. itu ngeblurnya? Masa mata gue lama lagi? Tadi tahu glowing one tadi gue liat COD. Sekarang Heptasis jadi BOD. Iya, udah saldo minus masa mata minus. Itu yang berat. Tapi selamat datang Bapak Lot yang terhormat Di Land Land of of Dawn. Dan kali ini Albert memilih untuk mendapatkan blue buff terlebih dahulu, dicolek oleh seorang Lemon supaya pada buyar, pada bubar. Lordnya dikeluarin dari kandang dikit. Ini benar-benar harus berhati-hati. Lordnya sudah berwarna kuning. Benar-benar yang harus diincar adalah siapa yang memiliki retribution, yang punya kesempatan untuk meretri. Tapi ingat, RRQ Hoshi nggak cuma punya 1 retribution. Mereka punya 1 lagi, yaitu Eudora. Bener banget. Itu bukan retribution lagi tuh. Secure Lord. Itu kayak ultinya tuh nyala sendiri. Kayak ini lasit untuk Lord. Iya. Pencet. Enggak, ultinya memang bisa dipencet ketika Lordnya udah sekarat. Udah sekarat. Udah, jadi cuma khusus lasit kayak Untuk one-one. lasit. Kayak Weakness point-nya nyala. kayak one-one. Baru bisa dipencet. Yang gue bingung cuma Matilda doang. Ah. Bisa gitu ya. Padahal kan Matilda skill satunya itu nggak bisa diarahin. Oh, ada satu lagi. Ada tombol kecil. Ada tombol kecil khusus. Nggak khusus kalian. Ada nggak gambar Lordnya. Ada gambar Lord. Itu khusus di HP-nya Finn. Khusus Finn doang yang megang HP-nya ya. Ada tombol kecil itu. Jadi dia Untuk pencet Lord. slot. Nah, langsung dah. Gimana bunyinya? Cerot, nah langsung jadi Lord. Tapi kali ini para pemain dari tim RRQ Hoshi bener-bener mau ngeriset. Dia mau disiplin dulu dari lane-nya. Tiga-tiganya pengen diamanin dulu, nggak mau terlalu terburu-buru. Karena momentum sekarang sebenarnya RRQ Hoshi nggak megang-megang banget. Lebih ke arah netral lah, 50-50. Mungkin RRQ Hoshi menang dari momen tadi doang. Tapi dari segi apa namanya, turret, dia kalah. Bener. Kalah 3. Benar. Bahkan ini sekarang Omega Esports kayaknya kepercayaan dirinya sudah mulai menurun pelan-pelan. Karena mental, bos. Kita lihat tadi Selena udah kena karena Eudoranya, tapi mereka berhati-hati banget, nggak mau asal maju, bener-bener dijaga banget untuk tim fight-nya, nggak boleh asal masuk. Karena berkali-kali, 2 kali lebih tepatnya, 2 kali tim fight ketika mereka maksakan untuk tim fight justru malah dibalikin lagi sama RRQ Hoshi. Dan bener-bener kayak entah ya, gue tuh kalau liat RRQ Hoshi tuh kayak emang 5 kepala jadi 1. Kayak udah paham banget pergerakannya satu sama lain. Ini padahal kalah dari sisi turret, kalah dari sisi poin, tapi lihat networknya masih bisa diungguli sama tim RRQ. Iya loh. Nggak ngerti Luar loh. Udah ngerti biasa lagi ya. gue. Dan yang dilakukan Psycho juga pinter banget sih. Dia ngelakuin split push. Dia main time banget sih. Dihajar, masih ada an eye for an eye, masih ada dash lagi. Dan bahkan dia ternyata Kenji-nya yang justru meninggoy. Kamu Kenji-nya. incar Teguh aja nggak apa-apa. Teguh masih bisa kabur, ghosting. Semua cewek dighostingin masa. Untuk player-player 2 yang incer dia nggak bisa dighostingin. Tradingnya Gila bisa kayak gitu ya. Ini kalau misalnya pasang saham tuh lagi turun langsung dibeli, pas naik langsung dijual. Iya. Tapi kali ini di arah top lane Kurtisi udah ngebuka vision di sana. Bapak Lord udah dicolek 34.000 lagi health-nya dan akan di reset kah? Oh enggak. Diputar, ditarik Ditaruh di pelan-pelan. pinggir. R7 masih ada naga, ditarik begitu saja. Lihat sudah mulai ketahuan. Ada Psycho juga dari belakang. Kurtisinya yang sudah dipantau sama Teguhnya. Dan hitnya juga. Dia nggak mau terburu-buru untuk lempar siapapun yang ada di depannya. Walaupun ada flicker. Finnya ngebait kayaknya dia. Pelan-pelan di arah depan. Tapi nih Psycho tetap dorong lane-nya perlahan, tapi kayaknya mereka nggak mau Lord lagi. Ini karena Albert udah harus ngambil blue buff terlebih dahulu. Bener. Lihat di atas sana Teguh lagi-lagi mancing keributan terhadap Kurtisi biar para pemain tim Omega datang, abis itu bakal ada trade. Sedangkan Yuzong juga masih jauh. Yuzongnya, yes. Iya, dia mau clear dulu. Dia pasti mau clear dulu, yakin Oh aku. enggak, linknya ternyata. Oh, link yang clear. Linknya. Oke, link yang clear. Oke, mereka dari RRQ Hoshi yang cukup menarik di sini adalah mereka punya 2 split pusher dan juga punya mobilitas yang sangat besar. Apalagi kita juga tahu Benedetta yang punya imun dan juga bisa nge-stun balik musuhnya ketika dia diberikan CC apapun.
Dan ini akan sangat mendistract pastinya pemain dari Omega Esports. Lihat mobilitas dari Link, masih santai aja, 3 bar, 2 bar, mungkin ada fix poise, belum ada naga, ada hit, terkena arrow dan di reset lagi, di Udah PHP-in lagi. Karena udah setengah dan Ararki Hoshi nggak maju. Itulah kesalahan dari tim Omega. Tapi kali ini lihat bakal dipancing kembali. Sedangkan Albert dapat purple buff lagi dari tim Omega. Dan dia melakukan farming lagi dan melakukan speed push lagi. Ini menurut gue Omega udah mulai dibikin pusing sama pemikiran yang bukan manusia tapi alien dari tim Ararki Hoshi menuju ke arah 20 menit pertandingan. Lihat, bener-bener udah bingung banget mau jaga Lordnya atau mau jaga lane bawah. Tapi kalau misalkan jaga lane bawah, mereka akan tim fightnya cuma berempat. Ini benar-benar kayak mereka akan memutar otaknya berkali-kali gimana caranya tim fight yang baik nantinya di arah Lord. Dan ini pasti nggak bakal team fight. Ini nggak bakal team fight. Harusnya untuk Omega, ini dia kesempatan untuk mendapatkan Lord. Tapi pintarnya mereka dari Ararki Hoshi, mereka bikin kena mental, bahkan gak ada yang berani nyentuh Lord. Dengan posisi seperti ini, harusnya Ararki Hoshi kalah team fight. Ya, ini benar-benar manage lane dari RRQ sih udah gila. Distraction-nya sih. Mentalnya sih kena Udah next level Iya. banget bro. Distraction yang mereka lakukan tuh bikin Omega tuh bener-bener kayak di antara banyak pilihan gitu. Kalau misalnya mereka coba sesuai yang tadi Cornet dan juga Ranger Emas bilang, kalau mereka coba untuk team fight di Lord, kemungkinan besar mereka akan menang team fightnya. Tapi permasalahannya mereka dibuat distraction yang luar biasa sama Carry dan juga Linknya, sama Lemon dan juga Albert. Ya, gue udah gak ngerti lagi sih. Dari tertinggal 4.000 gold, sekarang mereka minta 4.000 gold. Iya benar banget. The heck, man. Sampai kurtisinya sampai bikin ini ya. Dia bikin Ini pistol ya. mereka mau bener-bener scroll. buying time banget sih buat Lemon biar makin jadi itemnya. Oh dia mau ngebet, dia mau ngebet. Ini mau tumbangin Ruby mereka dapat inhibitor. Tapi ternyata nggak bakal di reset harusnya. Dapat blue buff tuh kan di reset. Ini tarik ulur doang sih dari RQ Hoshi. Ya soalnya tadi kalau misalnya yang di Lord masuk sih mereka mau hajar Ruby, mereka dapat inhibitor. Wah Iya. itu cuan banget. Tapi permasalahannya mereka juga sebenarnya dari tim Ararki. Lihat ke split push ya, ke arah Lemon di arah bottom lane-nya. Iya, mereka sengaja tarik ulur Lordnya biar mereka tahu positioning dari teman-teman Omega tuh Dan gimana. mereka Lord. Biar mereka Benar. keluar dari persembunyiannya dan split push yang dilakukan sama Ararki ya. Arrow, Jangan. jadi kena itu saja, masih ada besar Lihat juga tuh. hitnya sudah mulai Wah, terkena tapi sakit R7-nya banget gak Lemon. memukul mundur ke arah belakang, Immortal dia pecah, masih ada Tempest of Blade, belum terkena knock-up-nya, hitnya sudah pecah, Immortality-nya masih bertahan, R7, one more hit, masih bisa untuk cabut tapi Lemon yang Nature, tapi sendirian Lemon bersemi berani di arah belakangnya, Psycho mendapatkan 1, Lemonnya juga harus hilang, double kill, tapi masih ada 1, 2, dan 3 pemain Kejar. dari RRQ, Psycho, masih ada an eye, for an eye, terkena retribution, masih digocek, masih mencoba untuk kabur, tapi ternyata digaruk begitu saja. 3 player dari RRQ Hoshi harus hilang. Oh my god, ini bukan hal yang baik untuk Ararki Hoshi. Lihat, Lemon satu versus everybody dan Albert Albert ya memilih untuk split push. Dan di sini adalah tugas dari R7. Kita lihat apakah dia Ada naga, mampu udah ada naga. untuk mendapatkan. Jadi Tapi ternyata, naga. bakal diganggu aja dan bakal menurut damage banget, sakit banget. banget dari seorang Hajizi. R7 pun harus hilang dan sepertinya Albert ada akan Albert. menunjukkan jempolnya. Kita lihat Apakah retribution. retribution Israel masih 1 bar, nggak mau Kayaknya dipaksain, dipaksain nggak ada deh. energi dan lebih milih untuk retreat dan biarkan Lordnya diamankan oleh Omega Esports. Walaupun ini Lordnya cukup berbahaya, di atas menit 18 udah full atribut dan pastinya minionnya juga punya damage dan juga darah yang tebel banget, capek ngehitnya. Wah udah capek, kitanya bonyok, jadi serba salah. Tapi kali ini Lord yang kuning harus udah mulai di defense dari jauh-jauh inhibitor. Karena kalau enggak ini bakal bisa di dive asal-asalan oleh tim Omega Esports. Dan setidaknya mereka harus mendapatkan 1 inhibitor dimanapun. Di mid, di top atau di bottom lane. Item yang dimiliki juga hampir full semua, udah menit ke-23. Dan ketika mereka tumbang bakal lama banget ketika mereka butuh hidup kembali. Udah mulai datang. Ini buat Lordnya. kalian, ini gimana caranya untuk mempertahankan Lord berwarna kuning. Kita akan melihat RRQ Hoshi yang dilakukan Teguh. Coba untuk majuin lane di arah bawahnya. Jadi arah atas ya, sudah ada super minion juga tapi Lordnya cukup tebal. Masih ada Lemon yang mulai ngehit pelan-pelan final bull-nya terpaksa dikeluarkan untuk membersihkan Lordnya. 2 inhibitor turret dan bahkan di arah bottom lane ini juga masih ada super minion. Masih bisa sih, masih bisa. Masih sabar menunggu. Walaupun ini super minionnya juga benar-benar berat.
Tapi kita akan melihat setup team fight yang akan dilakukan. Apakah dari Omega duluan yang buka atau justru mau dari Mararki? Oke, Saiko memancing keributan langsung. Ada Lempar. ultimate dan bahkan pinnya kali yang ditumbakin. Tapi harusnya masih ada Winston Sanchez FMD. Nggak bisa menang dengan cukup lama di arah belakang. Tapi kembangan hasilnya harus Tempest tumbang. Oblate. Dan lihat Tempest Oblate. Nggak berhasil kena kan. Dan arrow. ternyata row-nya harus turun double kill. Albert tumbang, Pin tumbang, RCP bakal Lemon. Lemon. Satu buah poin dari Lemon masih mau lebih Ada Psycho. Hypo Panda di arah bottom lane. Oh my god. Masih ada flicker ke arah belakang dari seorang Lemon yang membersihkan minionnya, tidak bisa di-push. Masih ada Psycho juga, belum ada final blow dari Confizi-nya, terlalu sakit menyakitkan, tapi lihat Selenanya sangat mengganggu. Final blow, dia balik lagi, Psycho mendapatkan 1 point kill, dan bahkan masih bisa di-dam begitu saja, walaupun harus kehilangan banyak banget nyawa di arah bottom lane-nya. Ganti-gantian, lihat satu mati, satu datang lagi, mereka nggak masuk bersama-sama tanpa ada kalkulasi. Dan bahkan setidaknya mereka masih mencoba untuk menahan di arah bottom lane. Lihat Psycho. Lemonnya memberikan damage, Psycho Psycho flash. langsung ada curse of ke arah belakang, akan pindah ke Lemon harusnya. Dan betul sekali Oh, aku offended. menetas dan lihat Lemonnya nggak bisa bertahan. Oh, Satu kali shit. kunai, Lemon tumbang di arah inhibitor. 6 detik. Tapi ternyata Finn dan Albert sudah kembali hidup kali ini. 3 detik dari seorang Albert, masih ada blue buff-nya, dan di arah bottom lane-nya sudah mulai 1 atau mungkin 2 hit lagi dari para marksman Omega Esports akan dihancurkan dari Albert. Mungkin akan kehilangan blue buff-nya. Harus direlakan begitu saja. Hanya ada 1 lagi final blow cuma untuk mempertahankan Psycho. Hati-hati, masih ada Knife for on Eye, masih ada Dash juga ke belakang, masih ada Immortality. 70 detik untuk Lord yang berikutnya. Ini bakal menjadi game yang sangat amat gila kalau misalkan Araki bisa nge-comeback dari tekanan yang dilakukan Omega Esports. Yes, bener banget. Gila, Omega juga nekennya abis-abisan. Mereka tahu hierarki sangat kuat di dalam team fight, tapi mereka harus culik pinnya. Pinnya tumbang dan langsung hilang, dan Winternya udah dijual. Winter Truncheonnya dijual untuk Iya kali tadi. ini. Oke, menarik. Lemon udah ganti Golden Staff, Thunderbelt dibuatin untuk kali ini. Ada WON dulu. Yes, Gilly Hess ini juga berbiang-biang kerok nih. Iya ini Selenanya sih sebenarnya. Sepatu udah dijual, ROE. sama Albert tidak ada item defense. Mungkin dia mengincar ke arah lebih ke Yelly Haze sih kayaknya sebenarnya. Tapi Ini antara Yeliha sama Kenji-nya doang sih sebenarnya. ini Yelly Haze sih arrow-nya, aduh. Gak bisa Kenji Desain sih, banget. gak bisa Kenji sih, rugi banget. Mereka ngincer Kenji bakal rugi banget. Enggak, Yelihasnya tumbangin dulu gitu. Ya Yelihas tumbangin, dan kalau mereka masih maksa Kenji bakal rugi. Kalau menurut aku menikah Haji sih, Kertizi pun juga bakal rugi banget. Masih punya, dia pasti ada WON, dia ada Aegis, dia ada crossbow of tank, masih bisa kabur. Sedangkan dari Haji-nya udah pasti kayak at least kita dapat core mid-nya gitu loh. Sumber dealer damage yang cukup besar. Masih mencoba untuk split push yang dilakukan oleh seorang Teguh Psycho. Bahkan dari Lemonnya juga di arah mid lane. Oh, sudah mulai terbuka. Ada stun yang dilakukan, ada hit. RKG juga sudah mulai terkena JC. Lemonnya terlalu depan di sana Bagus flicker dan banget. mengincar ke arah seorang Roger. Dia cantik banget sampai dari Lemon. Mencuri 1 core dan bahkan dari KG-nya juga harus hilang. Oh, ini mulai diuntungkan pelan-pelan 2 core-nya dari tim Omega sudah hilang. Tapi akan sangat sulit kalau misalkan ngelor tanpa adanya sesosok Lemon. Gimana caranya lo Marsman, lu bisa nge-geng Marsman musuh? Lo Kayak- bayangin. Kayaknya emang yang dia lakukan dari Lemon tuh dia pengen nge-push di arah mid lane-nya, tapi udah kayak disergap dan kayak mau nggak mau dia nggunain flickernya ke arah depan untuk komit 1 untuk 1. Yang penting dari Roger-nya itu ditumbangkan. Pasti bisa diambil sih, harusnya di atasnya. Oh no, ada Nggak Wang bisa, ada Kertizi. Gak ada Wang itu bisa mati bro. Mm-mm. Ya kan, colek aja, satu lagi dan pin yang dilempar ke arah belakang. Psycho coba menjadi ke arah seorang hit, tapi hit kali ini gak bakal tinggal diam dan gak terlalu sakit. Bahkan Albert berhasil Wah, mendapatkan orange Albertnya. buff-nya dengan retribution Israel. Psycho memilih untuk mundur. Kalau dia berhasil dilempar, ini bakal menjadi masih ada. bencana untuk arah Kiyoshi. Mereka gak boleh terlalu offside. Lemon sudah kembali hadir di lane of down kali ini Bung Kornet. Oh. Di keadaan semua turret RRQ hilang, tapi masih bisa dikontrol manage lane-nya Iya. dari tim RRQ. Ini udah nggak masuk akal sih, RRQ benar-benar gila banget. Bahkan dia yang neken, lihat tak? Iya, tuh pergerakan minionnya. Kalau misalnya kalian lihat, mereka nggak fokus ke arah Lord ya, tapi yang mereka lakukan adalah push minionnya, atur lane-nya, manage lane-nya. Selalu yang ditugaskan adalah dari Benedetta-nya dan juga dari Link-nya. Dan mereka sadar Link dengan Benedetta bisa punya self defensive
Tapi untuk seorang Lemon nggak bisa, jadi Lemon dijaga oleh 2 hero yang cukup kuat. Lemon bakal memaksakan keadaan mengarah ke seorang hit. Dilempar ke arah belakang. Lemon udah nggak bisa flicker lagi. Wind of Nature telah dikeluarkan. Langsung ke arah hit. Dia sedikit offside bakal dipaksa oleh seorang R7. Tapi di sini nggak ada yang berani masuk. Lihat Albert udah standby di posisi. Dia nunggu posisi di saat Yelihes terbuka, dia bakal masuk langsung menyerang gebok ke arah belakang. Alright, ini akan Yelihes mati sedikit di reset kembali. Yelihes masih ada satu slam shot, Enggak. masih bisa mendorong. Final blow-nya agak sedikit di cancel? cancel. Wow. Dia nggak berani, soalnya udah ada backup juga dari mereka. Oke. Itu kalau misalnya ada Albert mati tuh Yeliesnya. Lihat, dibuka lagi sama seorang Psycho. Psycho harus mundur ke arah belakang. Psycho masih punya immortality. Apakah masih bisa bertahan? Tapi ternyata tidak ada final blow-nya ada keluar. Dan kali ini Psycho masih mencoba untuk bergerak. Masih ngedash, masih ada dash darah. Dan ini adalah Psycho. Psycho bukan kaleng-kaleng di bawah. Masih bisa dihindari. Psycho nggak percuma jadi camat 2 season. Menghilangkan 1 immortality dan membuat buying time banget untuk tim Araki Hoshi. Psycho. Dan dia sengaja bergeraknya ke arah minion untuk dapetin Phantom Slash-nya, untuk dapetin darah tambahan. Wah, Legend-nya ya. gila sih ini orang. Ini RQC udah masuk lagi ke fase yang di awal di mana mereka melakukan distraction sih ke arah Omega Esports. Jadi sebisa mungkin mereka buying time selama mungkin, cari momentum karena udah bawa ke arah late game ini udah balik lagi ke setup yang dibawakan kedua tim gitu loh. Ini adalah game terlama di playoff, sudah menunjukkan Ay, waktu 30 menit pertandingan. Bahkan mereka yang sedang tertekan diberikan pressure habis-habisan dengan adanya minion, super minion pastinya. Tapi mereka masih bisa menahan dan bahkan dibersihkan oleh Psycho-nya. Psycho-nya benar-benar aktif banget. Albert. Tapi masih ada Lemon juga yang bersembunyi di arah bush-nya. Dan Lord-nya benar-benar anteng aja ditongkrongin sama 3 pemuda di sana. Ada Selena, ada Johead dan juga ada Wanwan. Informasi telah diberikan, kali ini R7 memberikan damage cukup banyak. Yelihes free sendiri, bakal coba dihajar semua fokus sekarang. Yelihes dan tumbangkan oleh seorang Lemon. Kesempatan yang luar biasa. Akankah para tim Araki Hoshi akan melakukan Lord kali ini? Karena bisa dibilang lane-nya bakal di-manage dengan baik banget. Lihat, mid-nya harusnya di-clear dulu. Dan dia bakal coba untuk bantu ke arah Psycho, ternyata fokus ke arah Lord kali ini. Yes. Mencoba untuk dibersihkan lagi Psycho-nya dan juga Link-nya. 2 assassin dari tim RRQ dan Lemonnya dibiarkan untuk mendapatkan Lord, tapi masih ada Johead, ada Finn juga. Yang mungkin di sini akan mulai berkumpul. Ada Hit, ada Psycho mencoba untuk menghajar, terkena stun dari an eye for an eye. Satu blade terkena knock up, hilang immortality-nya. Apakah ini akan menjadi bencana untuk Omega? One more hit dihajar itu saya tidak ada energi dari Albert ya. R7 belum bisa maju dan langsung di execute. Lemon di arah depan juga mendapatkan 1 lagi, tapi kondisinya masih di immortality. Psycho macam-macam mengincar ke arah belakang. Psycho one more hit dan langsung didapatkan itu saja. KT, can you do it? Can you survive? Ada daga dari R7. Flicker karena belakang tidak mau dipaksakan. 1, 2 dan bahkan 3 orang dari Omega Esports harus hilang. Dan ini harusnya menjadi Lord untuk tim Araki Hoshi. Apakah Tapi mereka bakal coba maksa? Nggak ada Lemon. Nggak ada Lemon. Tapi ada bakal Lemon. coba dicolek kah? Dicolek. Di komit atau enggak kita bakal lihat. Mereka mau bait kayaknya sih. Iya. Kalau bait mereka team fight dan ini bisa menjadi bahaya loh. Iya, Kalau iya. misalnya Vini itu setengah darah. Nah langsung coba di stun, tapi kali ini langsung ada seorang Yelias di arah belakang Lintar sana. derajat. Albert mencoba untuk membantu. Nggak ada. Bakal dihajar. 1 hilang. Haji derajat. dapat toplet ke arah belakang. Albert berhasil menumbangkan 1. Tapi ternyata masih ada tidak immortality. boleh dipaksakan. Albert nggak boleh pulang. Dan kali ini Lihat. Psycho. Mau kemana serigalaku sayang? Ada Psycho yang mengincar kemanapun kamu pergi. Mencoba untuk kabur, tapi nggak bisa. Psycho teguh, sang sahabat yang ada di RRQ. Berhasil mendapatkan 1 poin. Kenji juga diincar, ada naga-naga lucu dari R7. Challenge RRQ Hoshi berhasil menumbangkan 1, 2, 3 hero dari tim Omega Esports. Dan bahkan super minion di arah top lane udah mulai masuk. Gak ada yang nge-defense kali ini. Oh Ada dibiarkan minion. begitu saja karena mereka bakal fokus Lord, ke Lord. Udah dikalkulasi 40 oleh seorang detik. Lemon. Yes. Lemon Yes. sudah langsung Yes. menuju ke arah Lord. Dan ini adalah kesempatan yang bagus untuk tim Araki Hoshi. S7 Oh, masih God, punya immortality. Dan juga One jauh. Udah ada retribution juga yang siap. Dan Araki 2 Hoshi bar. harus secure 2 bar dan 1 bar terakhir. Udah siap kali ini. Retribution is real. Israel ini Wow, bakal luar biasa. menjadi push bersama dengan Lord dari tim RRQ. Mencoba untuk diamankan blue buff via purple buff oleh Albert. 33 menit. Udah super minion, nggak punya base turret, bahkan turret semua sudah hancur, tapi RRQ Hoshi
masih punya mental juara dan bahkan membalikan keadaan dengan mendapatkan Lordnya. Ini benar-benar tim Alien sih udah gila sih. Ini dia yang nggak bisa didapatkan oleh tim luar negeri lainnya. Mental juara yang dipunyai oleh RRQ Hoshi. Gila. Mereka masih tenang, mereka nggak peduli berapa ompongnya turret mereka. Mereka nggak peduli seberapa kerasnya pressure yang diberikan. Tapi Iya, EPN langsung ke Rafika. arah belakang. Langsung memberikan saja save the day. Di arah belakang tapi lihat Psycho, Psycho-nya. Psycho, Dengan Psycho, Tori Psycho. Yelias yang dituju. Nggak mau lebih, masih sedikit Hingga sabar. hilang. Tepakan hingga hilang. Dimakan oleh Lemon. Sang alien yang bukan orang. 50 detik Artevan yang mengincar ke arah belakang. Kenji mau kemana sayang, walaupun dari Mortality di sana sudah boleh masuk lagi. Ada Albertin yang Wah, mengincar tumbang semua. Kartisinya. Masih ada ultimate, masih bisa untuk mendapatkan sedikit tanda ada Psycho. Artevan juga sudah mulai masuk. Tembakan bestnya RRQ Hoshi. Gila. RRQ Hoshi! What an epic comeback from RRQ Hoshi! Indonesia, lihat permainan yang luar biasa. Ini bukan kaleng-kaleng. Dan dengan sangat amat santai dengan mental juara mereka membalikan keadaan. Yang benar-benar ini udah gak masuk akal sih. Semua turretnya hancur, super minion. Dan bahkan Psycho lihat rasa syukur yang dia tunjukkan di sana. Bermain Benedetta yang benar-benar Wah. bisa banget dan selalu mengincar ke arah belakang. Wah gila, Benedettanya sih. Benedettanya ke arah belakang. Gak peduli apapun yang terjadi. Yelihes salah satu peran penting dari tim Omega, benar-benar gak dikasih main. Dia tahu Yelihes mengganggu banget. Dia ambil ke belakang. Dia curi. Dia culik. Gokil. Gila. RRQ Hoshi mengembalikan keadaan. Menarik sampai ke arah late game.